Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami perkara fase diam PLC dan HPLTC yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI pada tanggal 18 Mei 2023. Adapun anggota kelompok kami ada Husna Salsabila, Turtusi Alyasa, dan saya sendiri Nurul Mawaddah. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan, saya serahkan ke Husna Salsabila. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu HPLC. Nah, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi KCKT adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kuantitatif, kualitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. Nah, adapun prinsip dari HPLC itu sendiri, yang pertama yakni memisahkan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Yang kedua, jumlah peak menyatakan jumlah komponen dan dua luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Selanjutnya, interaksi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan. Selanjutnya, analit yang lebih polar akan menempel ke fase yang lebih banyak menempel di fase diam. Selanjutnya, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor. Dan yang terakhir, detektor UV vis akan mengenali pemisahan analit setelah melewati kolom HPLC dan direkam oleh komputer yang ditunjukkan kromatogram. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih HPLTC itu? Nah, High Performance Thin Layer Chromatography atau HPLTC merupakan pengembangan dari metode TLC yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Teknik HPLTC ini menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. PTLC juga memiliki prinsip. Yang pertama, pemisahan terjadi secara absorpsi atau partisi. Yang kedua, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Yang ketiga, teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Yang keempat, fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Dan yang terakhir, fase diam atau solid phase bisa berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjung. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari HPLC itu sendiri, yang pertama kita bahas dulu kelebihan dari HPLC. Nah, yang pertama, dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap. Yang kedua, kation HPLC dapat digunakan berulang kali tanpa perlu diperbarui. Yang ketiga, tercapainya pemisahan yang baik terjadi di kolom. Dan yang keempat, dapat dioperasikan secara otomatis. Dan yang terakhir, waktu analisis relatif singkat dibandingkan teknik analisis lainnya. Adapun kekurangan dari HPLC itu sendiri, yang pertama, relatif mahal. Dan kedua, masa kerja pendek, dan yang terakhir, pada laju alur tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut kemurnian tinggi. Baik, selanjutnya komponen HPLC dan HPTLC. Untuk komponen HPLC, pertama dia ada reservoir atau fase gerak. Fase gerak ini merupakan wadah penyimpanan fase gerak yang biasanya berbentuk botol kaca atau selang penghubung. Dalamnya tuh ada eluen begitu. Yang kedua ada pompa sebagai pendorong fase gerak ke dalam reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Jadi fase gerak yang berupa eluen tadi kan perlu dipompa untuk masuk ke fase diamnya. Jadi untuk mendorongnya itu kita membutuhkan pompa. Yang ketiga tuh ada injektor dan sampel. Injektor dan sampel ini merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Sampel harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Di sini ada ditunjukkan pada gambarnya. Yang keempat itu ada kolom HPLC.
Dia sebagai fase diam di mana tempat terjadinya pemisahan kolom sampel. Itu yang dinamakan dengan kolom HPLC. Yang kelima itu ada detektor. Seperti bagian-bagian kromatografi pada umumnya kan dia ada detektor dan pengolahan data. Jadi detektor ini untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolahan data. Jadi data-data yang udah didapatkan dari analisis tadi dideteksi oleh detektor. Yang terakhir adalah pengolahan data. Di pengolahan data ini menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam kromatogram. Jadi outputnya itu dibaca oleh ditulis oleh recorder untuk kemudian datanya diolah. Yang kedua itu ada komponen HPTLC. Jadi komponen HPTLC ini tidak sekompleks yang HPLC karena dia cuma berupa ada 4 komponen saja. Yang pertama ada plat TLC, plat siap pakai yang digunakan secara kimiawi inert dan stabil. Inert maksudnya dia nggak bereaksi dengan senyawa-senyawa lain. Kemudian fase diam pada permukaannya berupa lapis tipis alumina dan silika gel. Silika gel. Yang kedua ada chamber TLC, ditunjukkan di gambar ini ya, chambernya. Bilik yang digunakan untuk mengembangkan plat, mencegah penguapan pelarut, dan membuat proses bebas dari debu. Itu guna chamber tadi. Selanjutnya itu, oh ya saya lupa tunjukin tadi TLC plat nih yang bentuknya seperti persegi di sini ya. Selanjutnya itu mobile phase. Mobile phase itu fase gerak di mana dia berupa eluen atau pelarut. Fase yang bergerak dan terdiri dari campuran pelarut. Yang terakhir tuh filter paper TLC. Ditempatkan di dalam bilik dan dibasahi di dalam fase gerak. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Turtusi Aliasa untuk penjelasan fase diam. Baik, saya akan menjelaskan tentang fase diam HPLC. Nah, kolom merupakan bagian HPLC yang mana terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Nah, fase diam pada HPLC adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Nah, yang kedua ada kebanyakan fase diam pada HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi atau polimer stiren dan divinil benzel. Permukaan silika adalah polar atau sedikit asam karena adanya residu atau gugus silanol atau SiOH. Nah, silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan silanol dan menggantinya dengan gugus-gugus fungsional lainnya. Nah, yang ketiga ada okta adesil silika atau ODS atau C18, merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun tinggi. Nah, oktil atau rantai alkil yang lebih pendek lagi lebih sesuai untuk solut yang polar. Nah, silika-silika aminopropil dan cyanopropil atau nitril lebih cocok sebagai pengganti silika yang tidak dimodifikasi. Silika-silika yang tidak dimodifikasi akan memberikan waktu retensi yang bervariasi disebabkan karena adanya kandungan air yang digunakan. Next. Kemudian, fase diam pada HPLC adalah fase tetap di mana kolom berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Yang selanjutnya, ukuran partikel pada kolom yaitu 3-10. Kolom berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Adanya pemisahan karena perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Sampel akan didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Nah, ukuran yang kecil akan lebih mudah dalam melewati celah daripada ukuran senyawa yang besar. Contohnya itu kolom C8 dan C18. Next. Nah, kemudian fase diam pada HPTLC. Nah, fase diam yang digunakan dalam HPTLC ini memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mikromili. Fase diam pada HPLC berupa lempeng aluminium atau Al, kaca, dan
plastik yang dilapisi oleh absorben dengan ketebalan 100 sampai 250. Absorben yaitu seperti silika gel, aluminium oksida, magnesium oksida, dan magnesium silika. Nah, untuk menjadikan lapisan menjadi lebih kohesif, bahan-bahan absorben biasanya dicampurkan dengan bahan pengganti seperti CaSO4, yaitu 10-15%. Next. Nah, yang ketiga ada syarat-syarat fase diam HPLC dan HPTLC. Nah, syarat HPLC yaitu yang pertama inert, yang kedua tidak larut dalam fase gerak, yang ketiga tidak berwarna, yang keempat memberikan aliran yang baik pada fase gerak, yang kelima stabil dan tahan tekanan tinggi, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh gugus fungsinya aktif, yang ke-8 berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Yang selanjutnya syarat HPTLC yaitu fase diam silika gel bersifat polar, absorpsi kuat, merambat lebih lambat, dan ketebalan lempeng yang digunakan yaitu 0,1. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kami. Berikut kami lampirkan referensi yang kami ambil untuk sumber dari tulisan PPT kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.